Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana dengan NPM 22150011. Nama saya Jana Veronica dengan NPM 2215061037. Di sini kami akan mempresentasikan hasil website perpustakaan yang kami telah buat. Oke, dimulai dari Alia dulu. Mungkin langsung saja. Di sini kami Mungkin sebelumnya dijelaskan di sini saya berperan sebagai admin dan Alia berperan sebagai pengguna. Jadi di sini akan didemonstrasikan dari pengguna. sisi penggunanya terlebih dahulu. Di sini saya login sebagai pengguna dengan nama Alia. Dan saya masukkan password. Kemudian klik login. Nah, ini adalah tampilan sebagai pengguna. Di mana di sini ada profil dan juga logout. Pertama kita ngelihat profil dulu. Nah, di dalam profil ini ada foto pengguna, kemudian kode pengguna, kemudian ada namanya Aliananda, username, nomor telepon, email, dan biodata lainnya. Kemudian di sini juga kita bisa mengedit profil, misalnya diganti nomor teleponnya. Diganti 08 segini-gini. Nah, atau bisa juga mengganti alamat. Misalnya tinggalnya di Bunga Mayang. Bunga Mayang, Lampung Utara. Nah, kalau udah diedit, atau mau ganti foto juga bisa, selanjutnya kita simpan. Nah, maka akan muncul tulisan berhasil profil telah diupdate. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nomor teleponnya itu sudah ganti dan juga alamatnya juga sudah berubah menjadi Bunga Mayang Lampung Utara. Selanjutnya, kita ke dashboard. Ini adalah tampilan utamanya. Di sini belum diambil, itu keranjang dari pengguna, kemudian sedang dipinjam, yang artinya pengguna itu sedang meminjam satu buku. Telah selesai, ini 0 karena pengguna belum mengembalikan bukunya. Dan total satu ini total buku yang dipinjam. Kemudian di sini ada diagramnya, total peminjaman tahun 2024. Dan juga jumlah peminjaman berdasarkan kategori. Ini kategori komputer. Nah, selanjutnya di sini ada fitur pustaka, yang mana yang pertama itu kita bisa melihat berdasarkan kategori. Di sini ada kategori bisnis, komputer, pariwisata, pendidikan, dan novel. Misalnya kita mencari kategori bisnis, kemudian kita search. Nah, di sini muncul beberapa buku terkait kategori bisnis. Nah, misalnya kita ingin kategori lain seperti komputer, kita search. Nah, di sini muncul buku sesuai kategori komputer. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat berdasarkan penulis? Di sini udah terdapat beberapa penulis yang direkomendasikan. Di sini misalnya kita cari dengan nama Didip. Nah, ini adalah buku yang ditulis oleh Didip, yaitu Strategi Membangun Bisnis Mandiri. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin mencari berdasarkan penerbit? Misalnya penerbitnya informatika. Kita search. Nah, ini adalah buku yang diterbitkan oleh informatika. Misalnya kita mau melihat buku untuk pariwisata, tidak ada bukunya. Pendidikan. Nah, misalnya kita mau lihat buku pendidikan. Nah, di sini muncul informasi dari buku yang kita lihat. Di sini ada buku Matematika SMA kelas 10, kategori pendidikan, penulisnya Febriana, penerbitnya Gramedia Pustaka. Nah, misalnya kita ingin masukkan keranjang, kita klik masukkan keranjang. Nah, maka akan langsung ke halaman keranjang pustaka. Di sini terdapat buku yang kita masukkan yaitu matematika. Misalnya kita mau menambahkan lagi. Misalnya saya ingin menambahkan zikir. Kita lihat bukunya, kemudian kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, bagaimana jika ingin meminjam buku? Kita klik ajukan sekarang. Apakah Anda yakin mengajukan peminjaman pustaka ini? Kita klik OK. Nah, di sini seperti nomor antrian, karena nanti yang akan meng-ACC permintaan ini adalah admin. Jadi kita menunggu saja admin menerima pengajuan ini. Selanjutnya kita ke keranjang. Keranjangnya kosong karena bukunya tadi udah diajukan.
Kemudian ke peminjaman. Nah, ini adalah buku yang sedang dipinjam, yaitu buku Microsoft Visual Basic untuk pemula. Nah, namun ada beberapa buku yang masih belum diambil karena pengajuannya belum diterima oleh admin. Kemudian di sini juga kita bisa mencetak peminjaman saya. Terus untuk keterlambatan, ini belum ada keterlambatan, 0, karena belum mencapai batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 27 Juni, karena sekarang masih tanggal 20 Juni. Kalau misalnya dia lebih dari tanggal 27 Juni, maka akan muncul terlambat 1 hari dan dikasih informasi berapa denda yang harus dibayarkan. Nah, di sini denda saya itu masih 0 karena saya belum terlambat mengembalikan buku. Mungkin itu saja fitur dari pengguna karena hanya dapat meminjam buku dan melihat buku. Selanjutnya, fitur dari admin. Sebelumnya logout dulu. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur jika saya sebagai admin. Pertama, di sini saya harus logout dulu. Nah, saya udah logout, lalu saya akan masuk ke akun admin saya. Di sini username-nya itu admin aja, dan memasukkan passwordnya. Nah, di sini terdapat tampilan dari dashboard seorang admin. Pertama, di sini saya bisa lihat profil saya dulu. Di sini ada profil saya, di sini saya sebagai admin, nama saya tetap Jana Veronica. Di sini saya statusnya sebagai karyawan aktif. Di sini juga saya dapat melakukan pengeditan profil dengan memencet tombol edit. Lalu di sini saya bisa mengganti informasi mengenai profil saya. Jika sudah, saya bisa pencet simpan. Setelah itu nanti akan terdapat notifikasi atau pop-up di mana di sini dia menginformasikan bahwa profilnya itu telah terupdate. Lalu selanjutnya kita langsung ke dashboard atau menu utama. Di sini ada total peminjaman, jumlah anggota, jumlah pustaka, dan juga terdapat total denda. Di mana ini tuh berarti total peminjaman itu sebanyak 4, lalu ada jumlah anggotanya itu ada 4 orang juga, lalu jumlah pustaka atau jumlah bukunya itu ada 19 buku, dan total denda yang diterima itu sebanyak 0 atau masih 0. Nah, lalu di sini ada diagram peminjaman pada tahun 2024, khususnya di bulan Juni. Lalu di sini tuh ada banyaknya peminjaman buku berdasarkan kategori. Di mana di sini tuh yang paling banyak dipinjam yaitu kesehatan dan juga komputer. Lalu lanjut ke fitur peminjaman. Di sini untuk fitur peminjaman, di sini ada daftar dari anggota-anggota yang meminjam buku. Nah, untuk menambahnya itu, menambah siapa yang meminjam buku, kita bisa menggunakan input peminjaman. Contoh, misalkan di sini kita mau menambahkan si Pranata Wijaya untuk meminjam buku. Kita pencet pilih anggota, lalu kita langsung pilih pustaka. Di pilih pustaka ini, kita bisa memencet buku mana yang mau dipinjam oleh si Pranata Wijaya. Misalkan Pranata Wijaya ini ingin meminjam buku Hujan dari Terelie, sudah seperti ini. Nah, untuk tanggal pinjam dan tanggal kembali, ini dia otomatis karena ini tuh sudah kami setting dari awal bahwa lama peminjaman itu hanya sebanyak 7 hari. Nah, setelah itu baru kita simpan. Nah, bisa dilihat di sini data peminjamannya telah disimpan dan Pranata Wijaya telah tertambahkan. Lanjut, kita ke fitur laporan. Di mana untuk fitur laporan ini ada 3. Yang pertama itu ada peminjaman. Peminjaman itu seperti yang tadi, cuman di sini kita bisa melihat daftar peminjamannya. Misalkan kita mau melihat siapa sih yang sudah meminjam untuk hari ini. Sekarang tanggal 20 bulan 6 2024, kita bisa inputkan tanggalnya lalu pencet tampilkan. Nah, di sini ada daftar orang-orang yang telah meminjam buku pada hari ini, dan itu statusnya sedang dipinjam semua.
Lalu selanjutnya ada fitur pustaka, di mana fitur pustaka ini tuh merupakan laporan dari pustaka ataupun laporan dari buku yang tersedia di laman perpustakaan Jenaya ini, di mana di sini itu ada sebanyak 18 buku yang terdapat di perpustakaan ini. Lalu kita juga bisa melakukan cetak invoice, lalu bisa juga ekspor PDF, jadi kita bisa membuat daftar ini tuh menjadi PDF dan juga Excel. Lanjut kita ke fitur anggota, di mana di sini tuh merupakan laporan anggota, daftar anggota yang sudah terdaftar di perpustakaan Jenaya ini, di mana di sini banyaknya anggota yang sudah terdaftar yaitu ada 4. Dan untuk daftar anggota ini juga bisa dicetak secara invoice maupun diekspor ke PDF maupun Excel. Lalu kita ke fitur selanjutnya yaitu pustaka, di mana untuk di fitur pustaka ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pustaka atau buku, di mana di sini tuh tersedia buku-buku yang dapat dipinjam oleh anggota. Nah, di sini itu bukunya itu terbagi juga, bisa dikategorikan melalui kategori, penulis, dan juga ada penerbit. Dan untuk kategorinya itu banyak, bisa dipilih, penulisnya juga ada, penerbitnya juga ada. Misalkan kita mau menambah buku itu juga bisa. Misalkan kita tambah buku, kita bisa pencet tambah pustaka. Di tambah pustaka ini misalkan kita mau bikin judul bukunya itu matematika. Matematika SMA. Kategorinya kita mau pendidikan, penulisnya kita mau Anissa Trihapsari misalkan. Penerbitnya kita bisa Erlangga. Untuk tahun terbitnya ini kita mau 2021 misalkan. Untuk halamannya kita isi dimensi jumlah stok misalkan 7, posisi raknya 4. Lalu untuk cover jangan lupa dimasukin juga. Ini kita masukkan saja. Kita tambah. Nah, di sini setelah dia berhasil menambahkan buku, dia akan muncul pop-up berhasil data pustaka telah ditambah. Dan bisa dilihat di sini, buku yang tadi baru saja kita inputkan sudah masuk ke database ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke fitur penerbit. Fitur kategori. Di mana di fitur kategori ini tuh kita bisa memanajemen atau mengorganisir kategori-kategori yang tersedia pada perpustakaan Jenaya ini. Dan di sini tuh sudah cukup banyak kategori-kategorinya itu ada bisnis, komputer, pendidikan, sejarah, dan juga hingga komik-komik. Dan jika kita ingin menambah, kita bisa klik tambah, lalu kita bisa memasukkan nama kategorinya. Misalkan saya ingin memasukkan kategorinya itu novel sedih. Nah, di sini untuk kodenya sendiri ini tuh otomatis karena dia increment, kita langsung saja pencet tambah. Nah, otomatis yang baru saja saya tambahkan tadi sudah terinputkan di sini. Lanjut ke yang selanjutnya, fitur selanjutnya itu ada fitur penulis, di mana di sini ada daftar penulis yang terdaftar atau terdapat di dalam perpustakaan Jenaya. Nah, untuk daftar penulis ini juga sama, kurang lebih seperti daftar kategori tadi, kita juga bisa menambah daftar penulis, ditambah nama penulis, kita bisa misalkan namanya mau Arina Pertiwi. Untuk kode penulisnya juga sama, ini merupakan increment, jadi dia itu otomatis terbuatnya. Lalu kita pencet tambah, dan secara otomatis Arina Pertiwi ini akan tertambah. Lalu selanjutnya terdapat fitur penerbit, di mana fitur penerbit ini juga sama secara garis besar seperti fitur penulis dan kategori tadi. Kita juga bisa mengorganisir nama-nama penerbit yang terdaftar ya atau yang terdapat di dalam perpustakaan Jenaya ini. Nah, untuk menambahnya itu kita bisa pencet tambah, kita masukkan nama penerbitnya. Misalkan penerbit PT Paliade. Langsung tambahkan saja dan secara otomatis
PT Paliade ini sudah tertambahkan. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke fitur yang selanjutnya, yaitu fitur pengguna. Untuk fitur pengguna ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada fitur anggota dan juga fitur karyawan. Dan untuk fitur anggota, ini kita bisa melakukan organisir anggota atau manajemen anggota, di mana di fitur anggota ini kita bisa melihat informasi dari setiap anggota yang terdaftar di perpustakaan Jenaya. Kita juga bisa melihat username yang mereka daftarkan, namun kita tidak bisa melihat passwordnya, karena password itu merupakan privasi dari setiap anggota atau pengguna. Jadi di sini, contohnya di sini ada profilnya penggunanya Ali Ananda, lalu di sini ada Fitria Ayu, tapi kita tidak bisa melihat password dari username Alia karena ini merupakan privasi dari penggunanya. Dan kita juga bisa melakukan tambah anggota dengan cara klik tambah, lalu kita masukkan namanya, misalkan saya mau memasukkan namanya Sasa. Nah, untuk kode anggota ini juga sama, dia otomatis tertambah karena dia itu increment gitu, jadi dia otomatis. Lalu masukkan tempat lahirnya, misalkan Jakarta, untuk tanggal lahirnya saya mau di 2015 Februari tanggal 3. Untuk jenis kelaminnya perempuan, emailnya alamatnya ada di Lampung. Dan untuk upload foto, misalkan sudah kita tambah. Nah, sudah kita bisa lihat di sini anggota dengan nama Sasa itu sudah terdaftar di perpustakaan Jenaya. Lalu selanjutnya kita beralih ke fitur pengguna yang karyawan, di mana di sini itu ada karyawan yang terdaftar di perpustakaan Jenaya, yaitu saya sendiri, yaitu dengan nama Jana Veronica. Dan di sini saya itu bisa mengedit daftar karyawan. Jadi saya bisa mengedit data saya melalui admin. Dan ketika sudah diedit, ada yang dirubah, saya pencet update. Nah, nanti ketika dia selesai, akan muncul notifikasi atau pop-up berhasil data karyawan telah terupdate. Lanjut ke pengaturan. Nah, ini adalah fitur terakhir di mana di fitur pengaturan aplikasi ini kita bisa menyeting atau mengatur nama perpustakaan kita, misalkan mau berubah namanya jadi perpustakaan Jenata. Ini bisa, kita bisa pencet simpan perubahan. Nah, bisa dilihat di sini yang tadinya namanya perpustakaan Janaya, dia berubah menjadi perpustakaan Janata. Lalu di sini juga kita bisa mengatur estimasi dari waktu peminjaman. Dan di sini kami men-setting selama 7 hari. Lalu di sini juga kita bisa mengatur maksimal peminjaman itu sebanyak 3 buku. Dan di sini untuk denda keterlambatan bisa disetting. Nah, di sini kami menyetingnya itu 500 perak per hari. Jika sudah, simpan perubahan. Nah, karena saya saat ini sedang login sebagai pengguna, atau nama saya di sini, atau sebagai Jana Veronica, yaitu admin, di sini saya ada informasi login sebagai Jana Veronica. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di laman awal, laman login, di mana ketika suatu pengguna ingin mendaftarkan dirinya pada perpustakaan Janata ini dan belum memiliki akun, itu pengguna bisa mengklik belum mempunyai akun, daftar sekarang. Nah, di sini pengguna akan diarahkan untuk membuat akun baru. Kita langsung cobakan saja, misalkan namanya Adib. Nomor teleponnya jangan lupa dimasukkan. Emailnya jangan lupa dimasukkan.
@gmail.com, username AB, passwordnya jangan lupa dimasukkan juga. Jika sudah, akan melakukan submit. Nah, setelah muncul pop-up berhasil, pendaftaran akun berhasil, kita bisa langsung mencoba untuk login dengan akun yang baru saja dibuat. Oke, username-nya, password-nya jangan lupa dimasukin. Nah, di sini kita sudah login sebagai Abib. Di sini adalah tampilan dari si anggota. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai database-nya. Ini database yang kami pakai, yaitu database-nya namanya DB Perpustakaan, di mana di DB Perpustakaan ini tuh terdapat terdapat 11 tabel, di mana setiap tabel ini itu memiliki atribut dan kategorinya masing-masing. Nah, di dalam tiap-tiap tabel ini juga menyimpan nilai-nilai yang telah dimasukkan di aplikasi perpustakaan Jenaya tadi. Ini untuk tabel anggota, ini nilainya. Nah, ini strukturnya. Ini strukturnya dari tabel anggota. Lalu ini untuk aturan perpustakaan. Ini untuk detail peminjaman. Lalu ini untuk karyawan. Di sini nilai-nilainya dan di sini ada strukturnya. Lalu terdapat kategori pustaka. Ini untuk tabel kategori pustaka, ini nilai-nilainya dan ini strukturnya. Lalu ada peminjaman. Ini untuk peminjaman, ini nilai-nilainya dan ini strukturnya. Lalu ada penerbit, ada pengguna, penulis, profil aplikasi, dan juga ada pustaka. Lalu selanjutnya terdapat codingan yang kami pakai akan dijelaskan oleh Aldiana. Baiklah, berikut ini codingan yang kami gunakan untuk membangun web ini. Nah, di sini itu terdapat beberapa folder dan juga file, di mana di dalam folder config ini ada database.php-nya. Kemudian di database ini ada DB perpustakaan, yaitu database yang kami gunakan. Kemudian di sini ada anggota aplikasi, di mana di anggota ini ada beberapa file, yaitu tambah PHP, kemudian indeks PHP, hapus. Ini untuk memanipulasi yang ada di anggota. Kemudian untuk di aplikasinya sendiri, itu ada edit.php dan juga index.php. Ini untuk dan juga ada logo, ini untuk memanipulasi bagian aplikasinya. Kemudian di dashboard, yaitu halaman utama, di sini ada indeks PHP, kemudian ada transaksi per bulan dan transaksi per kategori. Kemudian di karyawan itu juga ada beberapa file, yaitu check username.php, edit php, hapus. Ini untuk memanipulasi di fitur karyawan. Kemudian di fitur keranjang itu ada booking.php, index.php, dan juga ada submit.php. Kemudian selanjutnya itu ada laporan. Nah, di laporan ini ada anggota, ada file anggota, ada folder anggota, terus di dalam foldernya ada file cetak, laporan, laporan anggota. Nah, di sini itu untuk menampilkan laporan dari perpustakaan yang kami buat. Kemudian ada folder peminjaman. Di sini juga ada beberapa folder lagi di dalamnya, yaitu anggota dan juga detail peminjaman. Nah, selanjutnya itu ada profil. Nah, di profilnya ada check username, edit profil, dan juga indeks PHP. Nah, ini untuk mengubah data yang ada di profil dan juga merubah tampilan yang ada di profil. Selanjutnya ada pustaka. Pustaka itu tampilan buku. Fitur tampilan buku yang kami tersediakan di web. Di sini ada beberapa file, yaitu detail.php, edit.php. Ini untuk mengedit di bagian pustaka. Kemudian di luar itu terdapat file daftar.php, index.php, dan login, serta terdapat juga logout. Dan untuk source itu ada seperti
gambar yang kami gunakan dan juga JS, plugin, SCSS, dan template. Mungkin itu saja codingan yang dapat saya tunjukkan. Mungkin sekian penjelasan tentang website perpustakaan Jena yang telah kami kembangkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.